Shalom, saya hadir Mengkula. Saya mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Das Barat. Saya kali ini akan membahas tentang teologi sistematika 2, yaitu tentang antropologi dan hamartologi. Saat ini kita akan membahas tentang antropologi. Definisi antropologi secara etimologis, antropologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos atau manusia dan logia atau ilmu. Jadi antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Yang kedua, istilah-istilah antropologi dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, manusia menggunakan kata Adam yang diterjemahkan sebagai manusia. Kata Adam ternyata digunakan untuk menyebut beberapa hal, yaitu yang pertama nama diri. Penggunaan nama Adam yang menunjuk sebagai nama diri dapat dilihat dalam Kejadian pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, inilah daftar keturunan Adam. Sebagaimana yang sudah Alkitab tuliskan bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam, dan sebagai pribadi maka Adam dituliskan bahwa ia memiliki istri, anak dan keturunan yang ia peranakan. Alkitab juga menuliskan dengan jelas bahwa Adam bersetubuh dengan istrinya Hawa sehingga mereka mendapatkan dua anak laki-laki yang dinamakan Kain dan Habel. Akan tetapi Kain membunuh adiknya Habel, maka Tuhan memberikan Adam satu anak lagi sebagai pengganti Habel yang dinamakan Set. Yang kedua, umat manusia. Kata manusia baik dalam bahasa Inggris man maupun dalam bahasa Ibrani Adam menunjukkan gender maskulin. Dalam bahasa Ibrani, Adam selain sebagai nama pribadi atau manusia pertama dan kata yang menunjukkan kepada manusia laki-laki, kata ini juga berarti umat manusia secara keseluruhan seperti yang ditujukan dalam Kitab Kejadian pasal 5 ayat 1-2. Perjanjian Baru, anthropos secara umum menuliskan beberapa kata mengenai manusia berdasarkan sifat dan keberadaan manusia, seperti pneumatos yang artinya manusia yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, sarkikos artinya manusia hidup di dalam kedagingan, dan ada pula kata pneuma sarkikos yang artinya manusia yang sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus tetapi hidup dalam kedagingan. Doktrin manusia dalam teologi sistematika sangatlah penting karena manusia adalah objek utama dari rencana keselamatan oleh Allah. Dalam teologi sistematika terdapat doktrin-doktrin atau pengajaran-pengajaran yang disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipelajari. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, namun dalam perkembangannya antropologi dipisahkan menjadi dua bagian. Itu yang pertama, secara ilmiah. Antropologi secara ilmiah adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu hakikat manusia secara psikofisik dan sejarahnya yang dilihat dari peradaban manusia secara umum. Dan yang kedua, secara teologis. Antropologi ini adalah memandang manusia dari sisi teologisnya. Artinya secara teologis membahas dan mempelajari hubungan manusia dan Allah sebagaimana yang dituliskan dan diajarkan oleh Alkitab. Jadi kali ini kita akan membahas pandangan-pandangan Alkitab tentang penciptaan manusia. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah. Asal mula kehidupan tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia diciptakan oleh Allah sendiri setelah melalui pertimbangan dan perencanaan yang agung. Alkitab mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan bumi, langit, tumbuhan dan binatang serta segala benda-benda yang lain, Allah menciptakan manusia. Allah mencatat bahwa di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27 mengatakan, bagilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Jadi istilah gambar dan rupa sebenarnya adalah dua istilah yang memiliki makna yang sama. Memang dalam jadi apa artinya sebenarnya diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah ini? Yang pertama adalah Allah adalah patron dasar manusia. Artinya Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Yang kedua, manusia mencerminkan Allah. Ini berarti bahwa manusia mencerminkan diri atau melakukan segala sesuatu itu berdasarkan teladan Allah. Yang ketiga, manusia seperti Allah tetapi bukan Allah. Memang manusia memiliki sifat atau pribadi seperti Allah karena memiliki pemikiran, memiliki kuasa, namun tidak seperti Allah. Yang keempat, manusia harus mewakili Allah. Dalam hal ini, manusia mewakili Allah dalam hal menjaga dan melestarikan ciptaan Allah. Jadi di dalam unsur-unsur manusia ada dua pandangan yang secara umum mereka ini adalah memiliki alasan masing-masing dan saling bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Yang pertama itu yaitu dikotomi. Dikotomi menyatakan bahwa manusia hanya terdiri dari dua unsur saja, yaitu tubuh dan jiwa atau roh. Jadi dalam hal ini jiwa sama saja dengan roh, tidak ada bedanya, sebab keduanya diyakini sebagai unsur yang sama, yaitu yang bersifat rohani. Jadi dikotomi juga memiliki ayat-ayat Alkitab yang mendasari manusia memiliki tubuh dan jiwa saja, seperti dalam Yakobus dalam pasal 2 ayat 26, Matius pasal 10 ayat 28, dan masih banyak lagi yang mendukung tentang dikotomi. Dan yang kedua adalah tentang trikotomi. Trikotomi ini memiliki pandangan bahwa manusia memiliki terdiri dari tiga unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Jadi jiwa di sini itu terdapat pikiran atau min dan perasaan atau emotion dan kehendak atau will manusia. Dengan pikirannya manusia menjadi makhluk pembelajar. Dengan perasaannya manusia dapat berduka, bergembira, dan tersentuh dan sebagai macam. Dan kehendak manusia juga bisa mengambil keputusan untuk taat atau tidak kepada Allah. Yang mendasari trikotomi ini juga adalah terdapat beberapa ayat-ayat Alkitab, misalnya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, Ibrani pasal 4 ayat 12, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa alasan yang digunakan untuk mendukung trikotomi ini, yaitu yang pertama, manusia berbeda dengan binatang karena binatang hanya punya tubuh dan jiwa saja. Tentang manusia memiliki roh, menjadi satu-satunya makhluk yang memiliki kesadaran akan eksistensi dirinya secara lurus dan dapat berhubungan dengan penciptanya. Yang kedua, bila roh dan jiwa sama, mengapa di Alkitab sering dibedakan dalam pemakaiannya? Jadi di sini trikotomi tidak setuju bahwa roh dan jiwa itu adalah unsur yang sama, tetapi dalam pandangannya bahwa jiwa dan roh ini adalah. Jadi saat ini kita akan mempelajari potensi-potensi yang ada dalam manusia. Itu yang pertama, potensi rohani. Dengan potensi rohani, manusia memiliki unsur-unsur roh sehingga manusia dapat menyembah Allah dengan rohannya, dengan spiritualnya. Yang kedua yaitu manusia memiliki potensi moral. Itu dengan potensi moral manusia dapat melakukan atau menindak apakah yang dilakukannya itu sesuai dengan nilai-nilai yang menghasilkan kebenaran atau tidak. Yang ketiga yaitu potensi rasio. Itu dengan potensi rasio juga manusia mampu berpikir dan merencanakan sesuatu itu dengan rasio atau pemikiran
Yang keempat, manusia memiliki potensi untuk berkuasa. Jadi sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa manusia juga memiliki kuasa, tetapi di sini Allah lebih berkuasa daripada manusia. Manusia hanya memiliki kuasa dengan apa yang ada di seluruh bumi ini, termasuk hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang kelima, manusia memiliki potensi yang kreatif. Jadi di sini manusia dianugerahkan kekreatifan untuk menciptakan atau membuat sesuatu itu yang sangat bermanfaat. Yang kedua yaitu hamartologi. Jadi definisi hamartologi secara etimologi artinya berasal dari dua kata Yunani, yaitu hamartia, artinya tidak mencapai target atau sasaran, yang sering disebut dosa, dan logos artinya ilmu. Jadi hamartologi adalah ilmu yang mempelajari tentang dosa. Di Perjanjian Lama ada beberapa istilah dosa. Itu yang pertama, hata. Dosa dalam bahasa Ibrani adalah hata, yang berarti tidak kena atau tidak sampai. Jadi dalam pengertiannya sering disebut bahwa tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, atau tindakan atau apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Yang kedua adalah afon. Afon dalam bahasa Ibrani ini yang merupakan berarti bengkok atau diputar. Artinya di sini adalah dosa merupakan apa yang sudah lurus atau jalannya sudah memang lurus, tetapi ia mau balik lagi di belakang, sehingga ia dinamakan berdosa. Yang ketiga adalah pesa. Dalam bahasa Ibrani artinya dipakai yang berarti melawan yang berhak, melawan perintah Allah dan melakukan bidat. Jadi dalam hal ini adalah pelanggaran yang sangat jelas, bahwa melawan apa yang telah dikehendaki dan apa yang telah diperintahkan oleh Allah itu sendiri. Istilah-istilah dosa di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama adalah hamartia. Jadi hamartia di sini artinya adalah keadaan hati dan pikiran yang berada dalam hal-hal yang jahat. Yang kedua adalah adikia. Adikia juga memiliki arti kejahatan, yang dimana menunjukkan bahwa kepada suatu keadaan hati atau pikiran yang jahat juga. Jadi sama seperti hamartia tadi. Yang ketiga adalah perabasis. Kata perabasis mengandung arti menyimpang dari yang seharusnya. Sama seperti kalau kita bengkok atau berputar arah dari apa yang seharusnya kita tempuh, tetapi kita berbelok di kanan atau ke kiri. Yang keempat adalah anomia. Anomia di sini tidak mengandung pengertian melanggar hukum atau dalam suatu perbuatan yang pasti atau jahat. Namun kata ini lebih mencurus pada pengertian bahwa tidak menurut atau tidak mempedulikan hukum. Jadi ini sangat berhubungan dengan keadaan hati, bahwa suasana hati yang tidak setuju dengan hukum itu atau dengan peraturan-peraturan itu. Yang kelima adalah asebeia, mengandung arti adalah keadaan fasik yang tidak memiliki rasa spiritual, tidak memiliki Tuhan. Jadi di sini lebih jauh lagi bahwa mengandung arti tabiat yang berlawanan dengan tabiat Allah. Yang keenam adalah paraptoma. Arti dari kata paraptoma ini adalah tidak berdiri teguh pada saat harus teguh. Jadi di sini artinya di dalam pencobaan atau di dalam segala godaan. Jadi ketika kita jatuh, ketika kita tidak tahan atau tidak teguh, maka ketika kita jatuh di dalam godaan itu, maka kita dinamakan berdosa. Jadi pandangan Alkitab tentang asal mula dosa, yakni yang pertama, dosa tidak berasal dari Allah. Allah bukan penyebab dosa, sebab Dia adalah Allah yang kudus. Yang kedua, dosa berasal dari dunia malaikat. Alkitab menerangkan bahwa dosa berasal dari suatu makhluk yang mempunyai kehendak bebas, yaitu Lucifer. Yang dimana Lucifer ini adalah
malaikat yang pada umumnya adalah memuji, memuliakan Allah dengan bermain musik. Namun pada akhirnya ia ingin mencapai seperti Allah juga. Jadi di sini kita akan mempelajari dosa asali atau dosa yang pertama dalam manusia. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa di hadapan Allah, manusia itu adalah berarti dan aman, terjamin, dan juga dimiliki oleh Tuhan. Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka segalanya itu berubah. Jadi dosa adalah bersifat universal, artinya bahwa siapapun manusia, baik itu yang kecil, baik itu bayi ataupun orang-orang dewasa, adalah memiliki status berdosa. Jadi artinya secara universal seluruh umat manusia adalah berdosa. Jadi saat ini kita akan membahas tentang aspek-aspek dosa. Yang pertama adalah dosa status. Jadi dosa status ini sama seperti dosa manusia secara universalitas, yaitu sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka seluruh keturunannya juga ikut jatuh ke dalam dosa itu. Yang kedua adalah dosa habitus. Jadi dosa habitus ini adalah dunia di tempat di mana manusia dilahirkan, adalah dunia yang telah berdosa. Jadi dengan begini keadaannya, akan manusia tersebut bisa atau dapat terpengaruh ketika di lingkungannya itu adalah orang-orang berdosa. Yang kedua adalah dosa aktus. Jadi dosa aktus adalah dosa dari segala sesuatu yang sifatnya pribadi. Artinya dosa merupakan sesuatu yang dilakukan manusia secara pribadi. Artinya dilakukan oleh dirinya sendiri atau direncanakan oleh dirinya sendiri.